Hai guys, welcome back to my channel YouTube. Hari ini saya akan membawakan materi tentang administrasi gereja baru yang dikaitkan dengan dimensinya yang kedua, yaitu dimensi kebijakan gereja. Ketika kita mendengar kata kebijakan, pasti yang awal muncul dalam benak atau pikiran kita yaitu sesuatu hal yang mengatur. Nah, ketika kita berbicara mengenai kebijakan juga pasti ada kaitannya dengan otoritas fungsi atau otoritas posisi dalam sebuah gereja. Contohnya yaitu seorang pendeta yang melaksanakan otoritas posisinya sebagai seorang pendeta dalam sebuah gereja. Jadi, dimensi kebijakan gereja adalah pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik itu sendiri di dalam dimensi kebijakan gereja. Nah, ada 3 jenis kesalahan yang sering dibuat oleh analisis kebijakan itu sendiri, yaitu kesalahan yang pertama yang sering terjadi yaitu tidak membantu mereka yang seharusnya dibantu, dan kesalahan yang kedua yaitu membantu mereka yang seharusnya tidak perlu dibantu, dan kesalahan yang terakhir yang ketiga yaitu membantu karena ada kepentingan tertentu dari luar dan kepentingan kaum miskin. Adapun istilah dimensi kebijakan gereja yang sering dipakai saat ini yaitu alternatif. Alternatif ini siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan kebijakan sendiri adalah sering dipakai sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang ataupun sebaliknya. Selanjutnya kita masuk dalam paradigma dimensi kebijakan gereja, yaitu paradigma ekonomis. Paradigma ekonomis inti ini mau menganjurkan bahwa dalam memilih suatu alternatif dimensi kebijakan gereja, kita harus terlebih dahulu menghitung untung dan rugi yang dilihat dari sisi atau nilai-nilai ekonomis yang ada. Adapun paradigma publik. Paradigma publik ini mau menyarankan atau menyadarkan kita agar dalam memilih alternatif dalam sebuah kebijakan gereja atau kebijakan keputusan publik atau lembaga yang mengatasnamakan atau pengalaman publik, hanya diutamakan paradigma struktur. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau yang dapat memperlambat pengambilan keputusan atau pengambilan dari suatu kebijakan gereja. Nah, faktor yang pertama yaitu adanya pengaruh tekanan dari luar. Dan faktor yang kedua yaitu pengaruh-pengaruh dari kebiasaan lama yang ada dalam pribadi seseorang. Sedangkan faktor yang ketiga yaitu pengaruh dari sifat pribadi itu sendiri. Dan faktor yang terakhir, yang keempat, yaitu adanya pengaruh dari kelompok dan juga dari luar faktor-faktor keadaan pada masa lalu. Di sini ada pun berbagai kegiatan yang diarahkan realisasi program monitoring dan evaluasi kebijakan. Nah, evaluasi monitoring dan evaluasi kebijakan ini agar jalannya suatu proses implementasi berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu diadakannya monitoring dan evaluasi untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program
untuk dilaksanakan oleh orang tersebut. Demikian dari saya, sampai jumpa di materi-materi berikutnya atau di dimensi berikutnya yang akan saya paparkan lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.